Shalom, para wanita bijak Allah. Kita bertemu di dalam Inspirasi Wanita. Hari ini kita akan membahas tentang remaja. Firman Tuhan berkata di Amsal 29 ayat 17, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita." Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Di dalam masa peralihan ini, maka banyak sekali terjadi perubahan-perubahan pada remaja. Perubahan-perubahan yang tidak cepat ditanggapi, perubahan-perubahan yang tidak dipersiapkan, akan memberikan dampak, baik itu mulai dari masalah-masalah kecil, lalu bisa mengakibatkan stres, dan berakhir pada gangguan-gangguan. Oleh karena itu, kita harus membantu anak-anak kita yang mau masuk remaja untuk dipersiapkan sebelum dia masuk. Salah satu perubahan-perubahan yang terjadi itu bisa secara kuantitatif. Contohnya adalah berat badan, tinggi badan yang berubah. Ada juga perubahan secara kualitatif. Perubahan kualitatif itu bicara tentang fungsi emosi, fungsi kognitif, artinya pola berpikirnya, fungsi sosial, semua terjadi perubahan. Karena seiring dengan anak masuk ke remaja, maka tuntutan dari lingkungan sekitar pun semakin besar. Kita harus mempersiapkan anak-anak kita memasuki remaja sehingga dia juga siap untuk menjalankan perannya yang lebih. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita persiapkan remaja dengan melatih kemandirian. Sejak kecil kita latih dia untuk menjadi mandiri, biasa untuk menyelesaikan sendiri tugas-tugasnya, memberikan tanggung jawab sedikit demi sedikit, sehingga anak juga tahu kapan dia mengambil keputusan, bagaimana caranya, apa yang harus dia lakukan. Lalu yang kedua, kita juga harus membekali anak-anak kita dengan kehidupan-kehidupan dasar, seperti iman. Jadi anak-anak juga tahu kemana dia harus pergi, siapa Tuhannya, pada saat dia punya masalah, apa yang harus dia lakukan, kemana dia harus berdiskusi. Anak-anak harus dibekali dengan itu. Terlebih juga dengan nilai dan norma-norma sosial, supaya pada waktu dia bergaul di lingkungan sosial, dia tetap mengikuti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat kita. Selain mempersiapkan anak, orang tua juga harus mempersiapkan diri. Karena apa? Karena perubahan-perubahan yang terjadi membuat anak satu. Biasanya dia mau mengekspresikan dirinya sendiri, ingin pendapatnya didengar. Kalau kita tidak memberi ruang diskusi untuk itu, kita tidak memberi ruang untuk dia mengekspresikan diri, maka akan terjadi banyak benturan-benturan. Emosi orang tua pun bisa tidak terkontrol yang mengakibatkan tidak tercapainya komunikasi yang harmonis antara si remaja dengan orang tua. Yang kedua, kita harus juga mengakui secara terbuka apabila kita salah. Kita akui, kita minta maaf kepada remaja, sehingga remaja juga belajar bahwa sebagai pribadi yang dewasa perlu mengakui kesalahan dan belajar minta maaf. Itu bukanlah sebuah kekurangan, tetapi malahan itu sebuah kualitas diri yang baik dari seseorang, terutama menuju nanti dia dewasa. Yang ketiga, orang tua tetap menjadi role model bagi anak. Pada usia remaja adalah usia di mana anak-anak mencari identitas diri. Apabila dia melihat role modelnya tidak berfungsi, tidak berperan dengan baik, maka dia akan mencari role model yang di luar. Oleh karena itu, mari saya ajak para orang tua untuk bisa menjadi role model bagi putra-putri kita, terutama remaja-remaja kita. Kita juga yang keempat harus mampu belajar beradaptasi untuk mengubah pola komunikasi. Pada waktu anak, pola komunikasi kita itu cenderung dengan satu arah. Kita hanya memberi instruksi, kita memberi arahan, kita memberi perintah pada anak. Tetapi pada waktu dia sudah menjadi remaja, dia akan sulit menerima kalau hanya diberi instruksi. Remaja mau untuk, ayo saya diberikan stimulus, lalu kemudian diberi ruang untuk bergerak. Apabila diperlukan diskusi, kita buka ruang untuk diskusi. Jadi kita harus menyediakan diri juga untuk menerima dan mengadakan umpan balik.
dari anak. Dengan demikian fungsi kognitifnya pun semakin berkembang, nilai-nilai sosial, nilai norma-norma itu juga akan semakin berkembang kepada anak remaja kita. Mari para wanita-wanita bijak Allah, para orang tua, kita persiapkan anak-anak kita yang akan memasuki remaja, sehingga pada waktu mereka memasuki remaja tidak terjadi pergumulan yang berat. Dengan demikian mereka juga bisa menemukan jati dirinya, mereka bisa menyesuaikan dan menerima perkembangan-perkembangan dirinya, sehingga dia menjadi lebih optimal, dia tidak menjadi pribadi yang minder, tetapi dia bisa mengaktualisasikan diri sesuai dengan kapasitas yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Sekian inspirasi wanita hari ini, semoga bisa menjadi berkat bagi setiap kita, para wanita dan orang tua dimanapun. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.